Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tentang tips melatih berpikir kreatif pada anak usia sekolah dasar yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Prastiwi. Saya merupakan seorang guru kelas 6 dari SD Negeri Karangayu 03, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Bagi saya, pekerjaan menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang mulia karena kita bisa berperan untuk membentuk generasi bangsa ke depannya. Anak-anak adalah aset negara. Untuk menghadapi tantangan di era yang akan datang, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu mengembangkan keterampilan 4C, yakni critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Berpikir kreatif sangat penting sebagai bekal peserta didik di masa depannya kelak. Maka, salah satu tugas kita adalah membantu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif tersebut melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tujuan mengapa berpikir kreatif itu sangat penting. Maka dari itu kami membuat video tips untuk bisa melatih berpikir kreatif dengan tujuan karena kreativitas itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan kreativitas, manusia akan lebih mampu untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul dalam hidupnya. Dan anak-anak ini memiliki potensi kreativitas yang tidak terbatas dan dapat dikembangkan dengan berbagai hal yang sederhana. Maka dari itu, peran dari seorang guru di usia sekolah dasar amat penting guna mengembangkan kreativitas anak dan mengarahkan anak nantinya kepada bakat dan minat yang dimilikinya. Berikut adalah tips yang sudah saya buat. Yang pertama adalah bagaimana kita memfasilitasi anak dengan kegiatan yang menunjang kreativitas selama pembelajaran di sekolah. Untuk bisa melatih keterampilan atau kemampuan berpikir kreatif anak, maka sebagai seorang guru, kita sudah wajib harus memfasilitasi anak dengan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kreatifnya. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bisa menggunakan games atau permainan edukatif, baik secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya, bisa kita juga memberikan kegiatan keterampilan atau hasta karya, serta kegiatan praktikum dan juga penemuan yang melatih anak untuk bisa berpikir kreatif dalam menemukan jawaban, menemukan solusi, membuat hipotesis atau tebakan jawaban, serta menyimpulkan dan juga membuat laporan nantinya. Dengan fasilitas yang kita berikan seperti itu, sudah tentu anak-anak pasti akan mampu berkembang kemampuan berpikir kritisnya dan juga berpikir kreatifnya. Nah, ayo kita sebagai guru harus bisa bersemangat untuk memfasilitasi anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya guna mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua, tipsnya adalah berikan anak waktu, biarkan anak untuk bereksplorasi dan berimajinasi. Usahakan kita sebagai guru jangan mudah berkata salah dan juga mengurangi larangan kepada anak. Kita berikan apresiasi, dukungan dan dorongan yang positif terhadap setiap hasil karya atau jawaban anak. Apabila jawaban atau hasilnya belum sesuai, maka kita berikan semangat dan kata-kata yang positif kepada anak untuk mencoba kembali melakukannya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, di sini peran guru itu juga sebagai pendorong motivasi anak. Jangan sampai kita membuat anak menjadi merasa minder, merasa takut, atau bahkan tidak berani untuk bisa menyampaikan atau mengungkapkan jawabannya. Kita tampung semua jawaban yang disampaikan oleh anak. Biarkan anak berimajinasi dan bereksplorasi. Kemudian setelah itu kita arahkan
Jika memang jawabannya sudah tepat dan sudah baik, maka kita berikan lagi supportnya supaya anak itu mampu berkreasi lebih baik lagi. Namun apabila anak-anak itu masih belum mencapai hasil yang diharapkan, maka sebaiknya kita jangan mencela atau bahkan kita tidak boleh mengatakan bahwa ini salah atau ini eh, keliru. Nah, lebih baik kita arahkan menggunakan kata-kata yang lebih positif. Sebaiknya kita berikan himbauan-himbauan dengan kata-kata yang membuat anak itu semakin semangat untuk mencoba kembali. Jadi mereka tidak merasa takut untuk mencoba dan mencoba lagi. Tips yang ketiga, yaitu setelah kita memfasilitasi, kemudian kita mendorong motivasi anak, yang ketiga kita melakukan asesmen diagnostik untuk melihat minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Kita potret setiap aktivitas anak dan kita analisis. Setelah itu kita kembangkan, kita identifikasi anak ini memiliki potensi apa. Selanjutnya setelah kita lakukan asesmen diagnostik tadi secara detail, kita dukung anak dan kita arahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang sudah mulai terlihat. Nah, dengan begitu mereka akan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan bakat dan juga minat yang telah dimilikinya. Nah, itu tadi 3 tips yang bisa saya berikan untuk membantu para guru mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada anak usia sekolah dasar. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bisa mencetak generasi bangsa ke depannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Simpulan pada video tips kali ini, yakni berpikir kreatif merupakan serangkaian proses, termasuk memahami masalah, membuat tebakan atau hipotesis tentang masalah, menemukan jawaban, solusi, kemudian mengusulkan bukti, dan pada akhirnya anak-anak bisa untuk membuat sebuah laporan hasil penemuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.